Tambah lagi satu. Perut kenyang. Nah, itu. Dengan perut kenyang kan kita bisa berpikir jernih, betul? Tidak anarkis lagi. Sorotan aja. Bisa memberikan pendapat-pendapat yang ke bawah. Kemarin itu saya sudah menyampaikan bahwa kami mengharapkan ada publish jurnal sekali lagi saya mengulang publish jurnal di semester sebelumnya belum ada tuh produk publish jurnalnya gitu. Sebetulnya kemarin kan sudah ada yang pemikiran para Islam itu ada yang sudah bagus, menilainya juga bagus, dan terus terang Bapak Ibu saya mewajibkan publish jurnal di semester yang baru, di semester 1. Bagaimana untuk semester ini? Nah, saya tidak mewajibkan, tapi menyarankan. Menyarankan. Kenapa menyarankan? Karena memang output dari S2 ini harus ada penelitian sebetulnya. Dan Bapak Ibu juga sudah memiliki penelitian di tempat-tempat yang sebelumnya. Sebetulnya saya ingin memberikan gambaran terkait hasil jurnal yang mata kuliah pemikiran dan peradaban Islam. Mau sekarang atau nanti? Sekarang jam berapa? Pada selalu sama. Sama anak-anak. Jadi hari dan. Jadi gini, tempo dulu ya semester berapa itu? Saya kan bilang mau memberikan sharing terkait dengan pembuatan jurnal itu Pak ya. Nah maksud saya kalau di luar kelas kan agak susah. Kecuali Bapak Ibu ingin di luar kelas. Tapi kalau misalnya di dalam kelas bisa kita manfaatkan, kenapa tidak? Gimana Bapak Ibu? Berarti kalau sekarang programan itu presentasi tidak dulu. Presentasi ada berapa lokus itu? Dua lokus ya? Bagaimana? Atau Berarti tugas masuk normal. Jadi depending maksudnya. Jadi kalau sekarang untuk jurnal berarti presentasi di pertemuan berikutnya. Siap. itu kalau sebenarnya juga ada ini lagi kan? Boleh Pak. 4. Iya. Atau gini aja, ini sebagai pembukaan, jadi bertahap nggak langsung selesai. Nah, nanti dilanjut, nanti besoknya lagi terkait jurnal kita lanjut lagi, ada kekurangan atau apa? Bagaimana kalau begitu? Intinya usaha bikin ini. Saya mungkin memberikan gambaran secara umum dulu ya. Bagaimana? Jadi untuk saya dina pertemuan ayeuna presentasi ongko pas kamu jurnal Majang Ya. untuk reaksi ayeuna ge tiasa pertemuan salajengna aya di jurnal selesai. Nah, sebetulnya senjata utama di dalam penulisan karya ilmiah apapun, yang pertama kita punya menilai, yang kedua kita mau parafrase itu sih sebetulnya. Nah, kebanyakan di kita adalah pertama tidak mau berhubungan dengan menilai, kedua tidak mau parafrase. Karena parafrase itu bagian dari bagian dari pembuatan karya ilmiah yang membuat malas ya. Orang kebanyakan malas. Pengennya apa? Pengen copy paste ya. Gitu. Ini kan sudah ada, ya copy paste aja gitu. Nah copy paste itu yang kemudian pasti akan terdetek. Adapun misalnya Pak sekarang kan udah ada ya AI untuk menghilangkan untuk memparafrase otomatis. Saya sudah mencoba spinner contohnya, spinner.id
itu dia memang memparafrase, cuma kata-katanya yang tadinya baku dia tidak baku. Atau misalnya diterjemahkan ke bahasa lain, kemudian dibalikin lagi, itu cuma memparafrase cuma sedikit. Yang paling gitu apa sih? Yang paling gitu, yang paling gitu itu adalah kita mengetik ulang lagi dengan pemikiran kita. Cuma yaitu harus ada waktu yang kita gunakan untuk hapus. Ya udah, tapi mah. Nah ini contohnya saya tentang Said Ahmad kan ya. Nah ini pembuat pernikahan Said Ahmad kan adalah pastinya kurikulum merdeka. Nah bagaimana membuat ini? Karena ini berkaitan dengan Said Ahmad kan dan kurikulum merdeka, sebetulnya cara yang paling mudah itu kita, karena ini di pusaka ya, download dulu semua yang berkaitan dengan Said Ahmad kan, PDF-nya, download dulu aja semuanya. Di mana? Di Google Scholar. Terus kaitannya dengan kurikulum merdeka, sama juga download dulu aja semuanya. Kemudian setelah di-download si PDF-nya itu kita masukkan ke folder khusus. Contoh ini saya mau masukkan ya, ada yang memang manual, ada yang saya masukkan. Si PDF-nya di-drag aja ke sini, folder khusus. Nah, karena ini studi pusaka, kemudian bagaimana cara meramunya? Ya sudah kita gabungkan gitu. Gabungkan. Jadi pemikiran-pemikiran dari beberapa jurnal ini, awalnya kita baca dulu semua jurnalnya. Kemudian kita dapatkan ide, gitu kan, insight-nya kita udah dapat, setelah insight-nya udah dapat, oh ternyata bisa tuh dihubungkan antara pembaharan pendidikan Islam Said Ahmad kan dan dalam pastinya dengan kurikulum merdeka bisa dihubungkan. Nah, apa yang bisa dihubungkan? Pertama kita membahas tentang Said Ahmad Kan dulu. Di sini berkaitan dengan profilnya, kemudian pemikirannya. Ini belum dipublish ya, tapi sudah diterima di jurnal Uniga. Saya memberikan ke Bu Mas Kipa. Kemudian kata Bu Mas Kipa, publishnya di sini. Kemudian tentang kurikulum merdeka. Nah, dari Prof. Said Ahmad Kan, kemudian pemikirannya, kemudian kaitan kurikulum merdeka, ternyata ketemu relevansinya. Nah, relevansinya apa? Nah, yang pertama kekinian, yang kedua kedisinian, yang ketiga integrasi keilmuan. Kedisinian. Kekinian dan kedisinian yang perbedaan. Unik. Yang dari mana Pak? Nah, Di sini. kekinian itu artinya Atau keilmuan zaman ya. Kontemporer. Kalau kedisinian di sini maksudnya. kedisinian itu maksudnya berhubungan dengan daerahnya dia. Domisili mungkin bahas. Kekinian berhubungan dengan apa ya? Dengan zaman pada saat itu. Kedisinian. Kedisinian teh kearifan lokal. Nah, gitu. Apa sama dengan PDI? Kagak. Iya. Ya, itu kan kurikulum merdeka. Jadi kan gini, kalau kita membaca sejarahnya kan pada saat itu kan India itu dijajah Inggris. Nah, di saat orang-orang India banyak yang berseberangan dengan orang Inggris, kemudian Said Ahmad Kan melihat kekuatan orang-orang India ini tidak cukup untuk melawan orang Inggris. Nah, pada akhirnya daripada melawan gak bisa, sudah saja manfaatkan fasilitasnya gitu. Karena orang Inggris mereka membangun sekolah-sekolah gitu kan, kemudian juga memberikan pelajaran dan sebagainya. Saya sampaikan, daripada, karena sudah ada sebelumnya beberapa kelompok yang melawan, kalah terus, daripada kalah terus sudah saja dimanfaatkan. Makanya kan orang-orang India pada saat ini kan mereka banyak yang bisa bahasa Inggris karena mau dijajah oleh Inggris. Berarti kalau dalam fasilitas, karena kan orang Inggris mah kalau berperan alat lebih canggih, kalau dia kan masih kayak Betul. tradisional. Dan ciri khas
penjajah Inggris ketika menjajah itu mereka bukan menjajah, tapi juga membangun. Contoh Singapura kan, gitu. Kita lamanya jadi oleh siapa? Gitu. Kalau orang kalau negara-negara yang jadi Inggris itu rata-rata maju. Kenapa? Karena orang-orang Inggris itu mereka sangat membangun. Itu kemudian kedisinya, kemudian integrasi keilmuan. Nah ini sebetulnya kalau dijabarkan lebih lanjut bakal banyak. Nah intinya sebetulnya mudah. Gitu. Dan ini sudah saya cek plagiat di bawah 20. Nah, bagaimana cara menghindari cek itu? Ya kita ketik ulang aja gitu. Dari bacaan-bacaan kita ketik ulang lagi, tapi jangan lupa mencantumkan referensinya. Nah, referensinya mendelay gitu. Ini kita udah otomatis. Itu sih sebetulnya mah. Mungkin mudah tapi kohesinya itu malas gitu. Itu ada mengetik ulang. Nah, mengetik ulang ya. Hidayah. Karena bagaimana Generasi Kopas tuh kan. Nah, bagaimanapun canggihnya AI itu tidak akan bisa menghindari Turnitin rusak. Gitu. Misalkan kita memberikan prompt ke Turnitin ke AI, tolong parafrase kalimat ini. Memang dia mau parafrase, tapi parafrasenya itu dia juga ngilu ke Google lagi, akhirnya tidak tag lagi. Gitu. Ya gitu. Itu jadi benar-benar kita harus ketik ulang. Dan ya itu proses ketik ulang itu sebetulnya di samping kita ngetik, kita juga sambil mempelajari apa yang ada di dalamnya secara tidak langsung. Lebih nancep. Jadi nancep. Ya itu sih sebetulnya mah gambaran umumnya ya, gambaran umumnya. Nanti kalau misalnya bagaimana cara memparafrasenya, nah itu sebetulnya cara yang paling ini ya kita baca dulu, habis itu kita bikin kalimat langsung. Bikin kalimat lagi. Sendiri gitu Pak. Memparafrase. Iya, memparafrase sendiri. Jadi juga diskusi dengan rekan saya yang profesor, karena kan banyak tulisannya. Apa kira-kiranya mau parafrase sendiri itu dan sumbernya banyak, benar nggak? Dan sumbernya banyak, termasuk misalnya kalau kita mau memanfaatkan ChatGPT, kita bisa nanya. Pertama kita bilang misalkan Anda adalah profesor ahli ini bla, saya adalah bla, coba perlihatkan misalnya teori berkaitan dengan ini, sertakan sumbernya dan PDF-nya, itu pasti ngasih PDF. Oh, PDF. Nah, ada PDF-nya. Itu kita klik aja PDF-nya. Jadi kita lihat ke PDF-nya, jangan lihat itu. Karena bisa jadi narasinya salah, di PDF-nya benar. Dan PDF-nya. Nah, kalau sudah punya mendelainya, si PDF-nya tinggal dimasukkan ke mendelai. Di drive mendelai. Dan jurnal ini pada saat ini ya lebih susah memang publish jurnal daripada publish buku. Kenapa? Karena kalau publish buku itu banyak yang nggak dicek Turnitin. Itu kalau jurnal diharuskan cek Turnitin. Makanya saya sampai sekarang itu agak ini ya untuk menulis buku kan terlalu mudah. Bahkan kemarin tuh ngajak ada yang apa namanya mengarampai itu, orang mengarampai itu pas saya cek tulisan orang-orang lain, wah ini banyak yang kopas gitu, terus banyak yang pakai ChatGPT, kan ketahuan. Akhirnya saya mundur dari grup itu. Kenapa? Karena saya juga menjaga reputasi loh. Jadi lebih baik nggak usah sekalian. Nah, sampai saat ini saya lebih fokus ke jurnal baik nasional maupun internasional. Dan di Uniga ini banyak panutan terkait penulisan ya. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya dari ya yang sudah ada aja. Prof Ali, kemudian Pak Satu, kemudian Prof Liza, itu udah ribuan citasinya. Karena memang ya hobi menulis gitu. Hobi menulis. Bukan bukan sekedar meminta orang untuk membuat karya ilmiah, tapi mereka sendiri yang memang rajin nulis.
Kan yang namanya ilmuwan itu dikenal dengan tulisannya. Ulama-ulama juga sama. Nah maksudnya kita kan selama ini sudah mulai mencoba nih kan menulis, walaupun mungkin ada copy paste sepertinya. Tapi coba sekarang mulai ditimbulkan lagi di daerah untuk memparafrasenya gitu. Kemudian mencari distingsinya ya Bapak Ibu, mencari distingsi. Bagaimana cara mencari distingsi, mencari perbedaan? Nah, itu kita bisa membuatnya. Contoh misalnya yang kemarin sudah UP ya, itu kan diminta kan penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulunya? Itu kan diminta membuat bagan. Persamaannya apa, kemudian perbedaannya apa, nah baru distingsi dengan karya kita yang akan dibeli itu apa. Kalau itu menggunakan manual, kalau misalkan menggunakan cara yang cara yang menggunakan aplikasi bisa, kita bisa menggunakan Publish Aperis kan sudah pada download kan. Nah, kemudian dilihat distingsinya menggunakan post viewer. Bagaimana cara membaca post viewer? Bisa di YouTube juga banyak cara membaca hasil post viewer, banyak itu bibliometri post viewer. Itu cara kalau menggunakan aplikasi. Kalau tidak ya menggunakan bagan-bagan itu. Karena ya bagaimanapun kali ini sudah tingkatan S2 kan, ya mau nggak mau ya kita harus mau untuk menulis. Saya yakin Bapak Ibu juga ada yang kedepannya itu ingin jadi dosen. Benar nggak? Masih ada lah. Bahkan profesor kan, Sipol udah bilang profesor kan, amin. Nggak mungkin ada saya kasih bocoran ya. Saya itu mahasiswanya Propoko. Sebelum Propoko jadi Prof. Itu mahasiswa beliau. Tapi saya belum ketemu lagi tuh setelah saya lulus di UIN, sampai sekarang belum ketemu lagi. Baru berinteraksi di WA aja. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu suatu saat bisa nanti ada yang menjadi pembicara dengan saya, gitu. Ada yang menjadi sama-sama jadi dosen dengan saya. Kan nggak ada yang kemungkinan. Gitu. Nah untuk menjadi dosen itu, karena dosen itu ada kewajiban tridharma kan. Nah salah satunya kan penelitian, tulis. Ini kalau misalnya ketika mahasiswanya sudah punya tulisan, kemudian jadi dosen, kemudian meminta kepada mahasiswa untuk membuat jurnal, membuat tulisan, itu pasti ada mahasiswa yang bertanya, Pak, kalau boleh melihat contoh yang punya Bapak mana? Kalau ternyata, waduh, aku juga belum, wah itu Malu ya Pak? Ya minimal kan punya satu lah minimal ya, karya ketika jadi mahasiswa. Dan sampai saat ini, tapi di perbandingan yang lain ya, kalau di sini mah alhamdulillah sudah pada punya komisioner semua dosennya. Di perbandingan itu masih ada yang dosen nol, dan itu justru malah menghambat dia sendiri. Ya saya yakin banyak lah di sini yang mau jadi dosen, bahkan profesor. Tidak ada yang tidak mungkin. Teman saya juga banyak yang S2-nya dari India dan itu berkualitas dan dia memiliki tulisan-tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pak, gimana kalau misalkan saya sudah punya yang kemarin, tapi saya untuk memparafrasenya itu loh Pak. Nah itu nggak apa-apa kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya konsepnya, kemudian parafrasenya minta ke orang, minta bantuan ke orang, nggak apa-apa itu halal. Yang penting konsepnya dari kita. Konsepnya dari kita, penelitiannya dari kita, minta bantuan orang untuk parafrase silahkan. Cuman kehalalan itu harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkannya dengan cara apa? Yang pertama ya parafrase yang baik dan benar, kemudian cantumkan referensinya. Jadi jangan sampai karena ada tuh yang profesor pada ini ditakukan berat profesornya. Kenapa? Karena ketahuan mengcopy paste disertasi orang luar negeri, cuma diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya di pending. Termasuk peristiwa-peristiwa lainnya, Bapak Ibu juga mungkin tahu berkaitan dengan ini. Jadi
yang namanya tulisan ini berkaitan dengan reputasi. Tuh, reputasi kita sendiri. Kalau misalnya kita salah-salah, maka kita berani copy paste untuk persis dan sebagainya. Ya copy paste boleh, tapi jangan lupa memparafrase dan dicantumkan citasinya. Tapi kalau benar-benar tidak mencantumkan sumbernya, benar-benar sama, itu siap-siap aja. Reputasi bakal hancur. Kalau kita kesananya ingin menjadi ingin menjadi akademisi. Kecuali sih, saya mah ada S2 kan yang iseng hukum, menghabiskan waktu misalkan. Kemudian naon lah, copy paste, yang penting mah saya dapat gelar misalkan gitu. Tapi kan itu juga agak kurang elok ketika misalnya turunan-turunan kita ternyata mereka mencari kan karya kita, kemudian dibandingkan sama kita gitu kan. Si Bapak Ibu ya. Nah terkait hal-hal lain misalkan cara memparafrase atau misalnya mau ada nih Pak saya ada punya siapa misalkan kita bahas punya siapa kita parafrase bareng-bareng. Yang siap misalnya yang siap kira-kira yang penting sudah menggunakan mendeley kemudian copy paste nggak apa-apa. Tapi yang jelas si sumbernya itu benar-benar ada. Ini jangan sampai sumber lagi ngarang gitu kan suka ada yang sumbernya ngarang. Nah, Bu Sipa di muka yang waktu itu lupa yang jurnal yang tentang atak gitu. Kita pengen diangkat, tapi kira-kira bisa boleh. Sudah diparafrase belum? Belum. Tapi udah mulai mendeley ya? Sudah. Nah itu mah tinggal parafrase aja. Ada yang Atakwin yang sama Ali, terus sama yang Rashid Ridho. Itu lagi sama Ali. Saya melihatnya kemampuan tersebut pada bagus-bagus. Itu tinggal di parafrase sama. Kalau dari parafrase mah sebetulnya tinggal nyari jurnalnya buat dipublish gitu. Karena editor juga, kebetulan saya sebagai editor tidak sebagai reviewer. Editor itu termasuk reviewer. Itu kalau misalnya dia pas membuka kemudian dicek sama dia menggunakan mendeley, kan udah ketahuan ya kan kalau diklik kan suka ada warnanya ya. Nah itu pasti ketahuan. Nah itu udah senang tuh. Tapi kalau misalkan belum apa-apa pasti klik nggak nyambung kan, belum mendeley, udah itu pasti berpikirnya macam-macam lah. Gitu. Ada juga teman saya profesor, dia tuh nggak pakai mendeley, manual aja, tapi nyuruh orang mau mendelaykan. Gak apa-apa, udah jadi profesor muda malah. Saya emang gak apa cara mendekati hoream. Tapi produktif nulis gitu. Jadi manual aja nulisnya. Body note sama si data pusakanya manual. Tapi nyuruh orang lagi untuk menilaikan. Bisa. Kekahalan Pak Haji. Padahal kata saya Prof kan lebih mudah itu menggunakan menilai. Ya mudah teh. Bagi saya kan masih mudah kata dia gitu kan. Padahal dia juga nggak terlalu ini sih. Kayak gitu sebetulnya. Jadi kita memanfaatkan kelebihan-kelebihan kita, kemudian memanfaatkan kelebihan-kelebihan orang lain. Misalnya Bu Sipa kan bahasa Inggrisnya pintar. Nah, yang orang lain ketika ingin terjemahkan ke bahasa Inggris ya sama Bu Sipa. Jadi saling. Kemudian ada misalnya yang tidak bisa menilaikan, minta bantuan untuk dimenilaikan, bisa kayak gitu. Caranya menilaikan gimana? Yang itu pertama nyari PDF-nya. Kalau nggak ketemu PDF-nya misalkan, tapi sumbernya sahih ya tinggal add manual aja. Kalau nggak langsung add manual, dicari PDF-nya juga. Banyak cara lah intinya mah gimana caranya menghasilkan pemalasan itu. Sinyal hidayah. Baru-baru ini wakil menteri itu ya, siapa yang profesor dari Cina? Profesor di Cina tuh. Prof Stella ya. Itu kan mengomentari keakuratan ChatGPT. Ya memang sebagus-bagusnya ChatGPT itu pasti terbatas. Jadi ya kita gunakan ketika apa-apa yang menurut kita itu logis dan sesuai dengan data dan fakta. Contoh misalnya, Bapak Ibu itu bisa membuat bagan nyuruh ChatGPT.
Misalkan ada data kuantitatif ya, data kuantitatif. Sekian orang begini, sekian orang begini, tolong buatkan badannya itu, jadi itu. Gitu. Nah itu kan bisa kita lihat sesuai apa enggak. Gitu. Itu mah pasti bisa lah, pasti bisa digunakan. Hal-hal semacam itu. Atau coba buatkan tabel Excel dengan data sekian itu bisa, nah itu dipakai aja. Jadi kalau yang bisa dimanfaatkan ya manfaatkan. Gitu. Yang menurut Bapak Ibu datanya tidak valid ya bisa. Buatkan percakapan bahasa Arab berkaitan dengan ini atau bahasa Inggris berkaitan dengan ini, itu dibikinkan oleh ChatGPT. Baik kan? Tapi ketika dilihat ada juga salahnya. Jadi tidak sepenuhnya benar. Ya intinya ChatGPT itu co-pilot, kita pilotnya. Jadi jangan sampai ChatGPT pilotnya, kita ya co-pilotnya gitu. Kita sebagai pengendali tools ya harus tahu, harus lebih pintar dari itu. Jadi memanfaatkan dalam hal itu. Dan sampai saat ini ChatGPT nggak bisa misalnya tolong masukkan otomatis kena delay gitu kan. Itu dia bisa ada data pusaka dan hidupnya, cuma ngaco. Saya udah coba ya. Jadi pas saya cek kan saya bilang coba cari tinjauan pusaka berkaitan dengan hal ini. Berbeda, kemudian buatkan ini, kata saya buatkan kotak-kotak gitu kan. Namanya dibuatkan, cuma pas saya cek sumber-sumbernya nggak valid. Jadi karya siapa di sama dia ditulisnya apa? Karya siapa? Bukan karya orangnya. Nah itu yang Prof Stella komentar itu, ChatGPT ya tidak sepenuhnya benar, ya memang iya, karena kita memang seharusnya menjadi pilotnya. Nah pada hari ini strategi di mana tentang apa? Saya di Alien Pak di Alien. Dikatakan Pak kesetaraan. Oke. Mau dibahas satu dulu atau dua-duanya? Kalau minggu besok udah ada kan? Minggu besok materi selanjutnya ada bagian semua kan? Bu Sipa kemarin tertunda ya? Iya, Jadinya kapan? jadinya yang bagian budaya terakhir sebelum puas. Maka Pak Haji sama Pak Haji kira-kira ini mau dipublish nggak nih? Yang ini? Publish. Untuk publish. Siap. Dan ini ya nggak harus individu, bisa bareng-bareng untuk publish ya. Bareng-bareng. Nah untuk cek tunitinya bisa ke Pasapa. Ya. Ada ya. Ini di daerah mana Pak Haji? di Padayan Anak. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan berdiskusi dan sharing bersama berkaitan dengan strategi pembelajaran agama Islam di Madrasah alias Cokro Aminoto. Strategi pembelajaran agama Islam di Madrasah Aliyah tentu saja ini berhubungan dengan mata pelajaran yang sudah include sebagai PI di sana Pak ya, seperti fikih, SKI, tidak akhlak. Kemudian apakah pembelajaran agama Islam itu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang lain atau tidak, itu nanti kita akan melihatnya. Kemudian hal unik apa yang ada di sini gitu kan, karena untuk sebuah temuan atau penelitian itu biasanya yang disorot itu sesuatu yang berbeda, sehingga bisa diangkat atau bisa ditransfer ke sekolah yang lain, atau justru malah ada hal yang buruk, gitu kan? Ada masalah di sini yang kemudian itu membutuhkan pemecahan masalah dari peneliti atau dari Pak Haji
memberikan masukan kepada madrasah Aliyah Islamiyah. Ini di mana di daerah sini ya, Garut? Tapi sebelah selatan Masjid Agung, kurang lebih 200 meter. Itu C-nya pakai C enggak TJ enggak? Oh, salah TJ ya, TJ contoh apa? TJ terusnya. Karena saya biasanya baca sekarang itu pasti TJ betul Pak. TJ. Mohon mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Yang kami hormati Bapak dosen Bapak Dr. Muhammad Fadlin Zuhri MHD yang kami hormati dan mudah-mudahan MPD salah itu mudah-mudahan Allah muliakan dan memberkahi segala ilmu dan apa yang disampaikannya menjadi bekal buat kita bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Roba. Bapak Ibu lanjut sebagaimana yang telah di slide yang ada di depan. Insya Allah saya akan mencoba untuk menyampaikan secara ringkas terkait apa yang menjadi analisa di MAS ya, Madrasah Aliyah Swasta Cokro Aminoto. Pada umumnya memang sekolah Aliyah itu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Yesen, tak lebih dari muatan kurikulum yang ada di pemerintah ataupun di Kemenak, karena ini di bawah Kemenak ya. Tadi ada muatan kurikulum atau materi pelajaran seperti akidah, fikih, bahasa Arab dan yang lainnya. Mungkin ada beberapa hal yang melatar belakangi dibuatnya masalah ini adalah untuk mengkaji berbagai strategi pembelajaran PAI yang diterapkan di MH Cokro Aminoto Garut, mengidentifikasi faktor-faktor yang dan penghambatnya serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI dalam membentuk karakter peserta didik yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Rumusan masalahnya kita insya Allah ya, bagaimana mengetahui ya terkait tentang konsep strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, kemudian apa saja kondisi pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah Cokro Aminoto, kemudian strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pembelajaran PAI di MH Cokro Aminoto, dan tantangan serta solusi penerapan strategi pembelajaran PAI. Adapun tujuannya memahami konsep strategi pembelajaran PAI, mengidentifikasi kondisi pembelajaran PAI di MH Cokro Aminoto Garut, menjelaskan strategi pembelajaran PAI yang relevan di MH Cokro Aminoto Garut, memberikan solusi terhadap tantangan dalam pembelajaran PAI. Bapak Ibu dilewat ya, ini secara umum teori-teori yang melatar belakangi pengertian pembelajaran PAI, karena di yang lainnya sudah dibahas ya, strategi pembelajaran di Sanawiyah itu ada kan terkait tentang materi PAI atau makna PAI itu sendiri. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Konsep strategi pembelajaran PAI yang pertama, komponen utama strategi pembelajaran PAI itu yang pertama tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran PAI harus berorientasi pada pemahaman terhadap ajaran Islam secara menyeluruh, menghayatkan nilai-nilai spiritual dan moral, mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sebagaimana tadi disampaikan dalam diskusi begitu hangat pagi hari ya, terkait dengan pertanyaan Pak Jasa tadi. Indonesia ini negara yang begitu majemuk, umat Islam terbanyak di dunia, kemudian tapi mengapa judi online terbanyak, kemudian tadi ada bank mob dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dalam keberadaan pendidikan agama Islam ataupun MA ini bisa mengimplementasikan ajaran Islam. Ya. Maka rahmatan lil alamin ini bisa terasa sampai ke rumah. Pendekatan pembelajaran, ya.
Pendekatan pembelajaran yang pertama, pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Artinya siswa itu mencari ya terkait tentang materi yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Pendekatan integrasi atau integratif, pendekatan humanistik, ya, memanusiakan manusia. Metodenya satu ceramah, demonstrasi, studi kasus, kemudian berbasis proyek atau proyek based learning. Kemudian media, yang pertama digital, tradisional, dan praktik. Kemudian evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh, mencakup yang pertama kognitif atau pengetahuan. Di antaranya ada tes pemahaman terhadap konsep Islam, afektif, observasi observasi sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, psikomotorik, praktek ibadah, ya, seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan melaksanakan sholat. Ada beberapa pendukung strategi pembelajaran PAI. Yang pertama, kreativitas guru. Artinya guru harus mampu memodifikasi metode dan media pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tepat ya tadi disampaikan oleh Pak Refli, di era digitalisasi ini ataupun di era 4.0 ini, kala seorang guru ini tertinggal dengan dunia digitalisasi ataupun sains, maka tak lebih murid sekarang kita ini justru lebih pintar daripada gurunya, gitu kan? Maka ini satu tuntutan zaman, membuat tuntutan era yang ada sekarang ini di dunia pendidikan. Ya, karena dengan digital itu sebetulnya memudahkan kita untuk mengejawantahkan atau menerapkan keilmuan yang kita sampaikan. Partisipasi aktif peserta didik harus dilibatkan dalam proses pembelajaran, baik melalui diskusi, kerja kelompok maupun kegiatan praktik. Kemudian lingkungan belajar Islami. Madrasah itu perlu menciptakan suasana lingkungan yang Islami, ya, bisa mewarnai di masyarakat. Yang melalui aktivitas seperti sholat berjamaah, kajian keagamaan, dan pengelolaan ruang belajar yang kondusif. Kemudian implementasi strateginya bisa di kelas, bisa di luar kelas, ya, saya berkolaborasi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Ya. Kemudian pemanfaatan teknologi. Yang keempat, tantangan dan solusi. Nah, tantangan secara umum yakni kurangnya kompetensi guru dalam teknologi pembelajaran. Nah, karena mengapa Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa MA Cokro ini berdiri kurang lebih pada tahun 1953 atau begitu jauh, begitu panjang atau begitu lama. Tapi progresnya kalau saya lihat begitu lambat. Mengapa bisa disimpulkan begitu lambat? Pertama, jumlah, ya, baik itu jumlah siswa, kemudian sarpras, sarana dan prasarana. Nah, jumlah siswa di tahun ini atau tahun kemarin, tahun ajaran 2023-2024, itu jumlah siswanya hanya 70 siswa. 70 siswa, di antaranya 26 kelas 10, kemudian 24 kelas 11, dan 20 siswa kelas 12. Dan itu setiap tahun bertahan ya antara 60 sampai 80 itu untuk tingkat aliyah. Karena sekolah tersebut satu atap dengan sanawiyah. Jadi sanawiyahnya ada, kemudian aliyah juga ada. Kemudian sarplasnya juga sama. Ya, dari mulai bangunan, ya, kemudian fasilitas yang kaitan dengan komputerisasi itu begitu tertinggal, begitu. Ya, wallahualam mengapa ini biasanya kan secara umum ini kan usia sekolah hampir setengah abad, gitu kan? Hampir setengah abad. Setidaknya ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk di internal yayasan. Gitu. Dan selanjutnya ini solusi.
pelatihan guru dalam metode dan teknologi pembelajaran, kemudian kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Nah ini kalau saya perhatikan, meskipun kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat secara umum, ya ini bagian dari problem juga. Siswa yang masuk ke sana, ada istilah kata begini, pembuangan. Gitu, pembuangan. Baik secara yang paling menonjol itu adalah di bidang ekonomi. Nah, hampir rata-rata menengah ke bawah, bahkan hampir 40% yatim atau yatim piatu yang masuk ke sana. Dan secara geografis yang masuk ke MA Cokro Aminoto itu dari Garut Selatan kebanyakan, ya kayak Pamukut, kemudian dari Cigideng lah, Cigideng, Cisompet, Pamukut itu paling banyak. Begitu. Kondisi pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah Cokro Aminoto Garut, yang pertama kurikulum masih menggunakan kurtilas. Ada kurikulum tilasnya Pak Hendra. Kurikulum 2013. Kemudian ya kita kan kalau sekolah yang lain kita sudah masuk ke era kurmat. Ya, kurikulum Merdeka, siapa yang Merdeka bukan di Kurikulumnya. Bapak Ibu gurunya sibuk Masih berinteraksi dengan Pati Murad. tapi kata Buddha itu memang memudahkan kita sebetulnya ya. Kemudian metode pembelajaran, guru masih dominan menggunakan metode ceramah, ya meskipun ya Ancar-ancar di imah. meskipun beberapa sudah mencoba metode diskusi dan praktek ibadah. Sarana dan prasarana, fasilitas penuhnya seperti perpustakaan dan akses teknologi masih terbatas. Ya. Partisipasi siswa, antusiasme siswa terhadap PAI cukup tinggi, namun beberapa siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ya. Adapun strateginya, yang pertama, pendekatan secara holistik yang mampu kita di internal sekolah itu mengintegrasikan pembelajaran PAI dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti pengajian, lomba keagamaan, dan kajian tematik. Ya, jadi ada kaitan mungkin ini bagian keunggulan. Yang pertama, bisa dikategorikan keunggulan sekolah itu ataupun Cokro Aminoto Garut itu, yang pertama ada kajian kitab kuning, kan? Kemudian ada target lulusan MA Cokro itu minimal harus mampu 3 juz. Yang pertama juz ke-1, juz 29 dan juz 30, yaitu di MA Cokro. Kemudian setelah saya ngobrol dengan kepala dan guru-guru yang ada di sana, bahwa poin yang paling inti adalah menjadikan siswa yang beradab. Jadi bukan tidak muluk-muluk pinter dan pinter, nah yang paling utama beradab, ya yang punya attitude yang tinggi. Begitu itu setelah saya diskusi dengan pimpinan yang ada di MA Cokro. Kemudian penggunaan teknologi digital, meningkatkan penggunaan media seperti video pembelajaran, aplikasi kuis interaktif, dan platform pembelajaran daring. 3. Pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning, mengajak siswa membuat proyek yang berkaitan dengan nilai Islam seperti membuat kampanye digital dan tentang akhlak mulia. Dan terakhir, model pembelajaran interaktif menggunakan simulasi role playing atau simulasi dalam proses pembelajaran materi fikih dan akidah. Nah ini Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan di Yayasan BPPI Garut. Yang pertama, Syako Siap Syarikat Komando Siap Siaga ya di sana. Biasanya dilaksanakan setiap tahun sekali. Ini gabungan yang paling kanan ini gabungan sekolah se-yayasan BPPS dan BPPIS. Kemudian ikut serta di kegiatan hari santri nasional kemarin. Ya. Kemudian Prajusami, ya perkemahan Jumat, Sabtu dan Minggu. Karena separuh jurusan sebenarnya
Oke, maaf. Biasanya salah maupun kita persiapan dulu sebelum memulai. yang selanjutnya kegiatan gabungan ini juga sama bukan komat ya, harusnya kamat. Nah, kamat, rapat gabungan kamat, kepala madrasah ya, perayaan ya, biasanya di MA tersebut salah satu kamat ya. Kemudian itu beberapa unsur guru dan kepala sekolah dan guru madrasah aliyah dulu. Kemudian dikenai dengan kajian kitab kuning, kegiatan tahfidz Quran sebagaimana tadi disampaikan. Target lulusan dari Coklo itu siswa mampu menghafal dari juz 1, 29 dan 30. Kemudian kegiatan PHBI ya, peringatan Hari Besar Islam. Selanjutnya kegiatan Qiyamul Lail dan duha ya, duha sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Dan terakhir terima kasih mudah-mudahan bermanfaat. Jasa pun bahwa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya atau sih? Oh, ini idenya. Hari kiamat. Oh, alhamdulillah. Kita melanjutkan walaupun dalam kondisi sudah ada ini ya, produk-produk itu makanya yang penting bisa Baik, alhamdulillah. insya Allah untuk tugas individu ya, ini kaitan strategi pembelajaran kesetaraan di KBM tahun penyelesaian Punya Bapak sendiri? ya. Pertama yang menjadi ini ya, latar belakang ikannya karena PKBM berbasis pondok pesantren, artinya bahwa banyak santri yang masuk ke pesantren itu ya bagiannya ada yang tidak menyelesaikan sekolah. Sementara tuntutan ke depan ya, tapi itu harus ada Biasa. ya, formalitas. Maka pada tahun 2016 mulai dirintis KBM berjalan sampai hari ini. Tapi satu sisi ya semua individu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan PKBM-nya berbasis pondok pesantren, walaupun banyak masalah lingkungan ataupun memang masyarakat yang jauh bagaimana kegiatan ini. Nah, ini yang menjadi rumusan masalahnya apa saja tantangan yang dihadapi PKBM dalam pelaksanaan program pendidikan secara bagaimana strategi pembelajarannya, kemudian yang berkaitan apa peran PKBM dalam mendukung pemerataan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, langsung saja kita ke pembahasan ya. Pertama, sejarah pendidikan kesetaraan yang secara umum memang PKBM ini lahir awalnya ini yang berkaitan dengan pendidikan formal tahun 1970 gitu. Nah, kemudian yang menjadi sejarah pendidikan kesetaraannya satu, kesenjangan akses pendidikan. Pendidikan kesetaraan lain sebagai solusi untuk menjawab tantangan pendidikan di Indonesia, terutama bagi mereka yang putus sekolah, masyarakat miskin, anak-anak di daerah terpencil, dan kelompok rentan lainnya. Dua, kelainan program pendidikan nasional.
pemerintah Indonesia mulai mengembangkan pendidikan non formal sejak dekade ya 1970 melalui program kejar paket atau kelompok belajar. Ada kejar paket A setara SD, kejar paket B setara SMP, kejar paket C setara SMA. Di sana ada semuanya. Ada Pak? ABC. Ada. Nah kemudian pembentukan PKBM pada tahun 1990-an, konsep PKBM diperkenalkan sebagai lembaga yang mendukung pendidikan non formal. Bagaimana kita pahami ada pendidikan formal, non formal dan informal. Nah kemudian kaitan legalitas dan penguatan kebijakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 menegaskan bahwa pendidikan non formal termasuk pendidikan kesetaraan adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Jadi itu ada ini. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau berikutnya yang mengatur tata kelola pendidikan kesetaraan di PKBM. Nah, kemudian ini yang berkaitan dengan perkembangan dan inovasi. Satu terjadi desentralisasi dan kemandirian. Kemudian penggunaan teknologi bukan hanya di formal, justru di non formal di kita pun telah tersentuh dengan teknologi, terutama di warga binaan yang di luar lokasi. Nah, itu bisa mereka melalui ya sarana teknologi tadi. Nah, kemudian peran PKBM dalam pendidikan kesetaraan. PKBM tidak hanya menyediakan pendidikan akademik, tetapi juga program keterampilan dan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kejuruan, kewirausahaan, dan literasi dasar. Juga dari di pesantren tidak hanya mereka itu ngaji, ya maka hanya rumusnya dia menawi. Maka dimunculkan sebuah moto. Getol ngaji, getol ngejo, subur. Kedua ngejo, getol ngaji, lapar. Tilu, getol ngejo, kedua ngaji, sasar. Nah, ya lu kamu Pak, kedua ngaji, kedua ngejo, modal. Mau ngejo. Nah, maka itu menjadi sebuah moto yang di PKBM, tapi itu sendiri artinya tidak hanya yang difokus aspek akademisnya, tetapi bagaimana memberdayakan mereka, membekali mereka setelah keluar dari PKBM menuju di pesantren itu mereka. Itu dalam kegiatannya dalam 1 minggu itu 5 hari di pesantren, 4 hari di pesantrenan, 2 hari kesetaraan. Nah, kemudian yang menjadi inti di sini adalah strategi pembelajarannya, strategi pembelajaran PKBM. Nah, pertama pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat. PKBM menggunakan pendekatan yang fokus pada kebutuhan peserta didik sebelum merancang program pembelajaran. Dilakukan analisis kebutuhan untuk menentukan. Maka di sini juga dilihat ya. Tingkat pendidikan peserta, kemampuan awal, minat dan tujuan belajar, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Itu juga sangat diperhatikan. Karena sehebat-hebatnya kurikulum, seprofesionalnya guru menyampaikan materi terhadap peserta didik, jika memang mereka itu belum siap, ya artinya. Maka identifikasi ini merupakan langkah awal membuka sebuah toples yang ingin diisi air, analoginya seperti itu ya. Nah, maka adanya pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat tadi. Kemudian strategi melakukan survei atau diskusi kelompok untuk memahami kebutuhan lokal. Kadang-kadang kan tidak seformal di pendidikan formal, kadang-kadang mereka diajak berkumpul gelap, kadang-kadang rencana ke kebun gitu kan, berkumpul. Sebetulnya kita sedang identifikasi mereka, di salah satu strategi.
Kemudian mengembangkan program yang relevan seperti keterampilan hidup atau life skill, literasi atau kewirausahaan. Nah, itu ada yang diarahkan ke mebel lain yang bikin kursi, meja, kebutuhan dasar. Nah mereka itu kalau yang pakai cek sudah mulai masuk ke pendidikan life skill tadi, skill dibekali. Nah, kedua, pembelajaran aktif atau active learning. Pembelajaran di PKBM mendorong peserta untuk melibatkan aktif melalui metode interaktif yang relevan dengan kehidupan mereka. Contoh, strateginya diskusi kelompok, peserta belajar melalui diskusi dan berbagi pengalaman. Nah, lucu peserta kita yang atas 40 tahun gitu kan. Kadang-kadang karena kebutuhan persyaratan kerja, walaupun memang tidak setiap jadwal hadir, ya minimal ada komunikasi online. Kemudian yang ketiga ini pendekatan kontekstual. PKBM mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar materi lebih mudah dipahami dan diterapkan. Nah, strateginya pembelajaran berbasis masalah. Sini peserta mempelajari cara memecahkan masalah yang relevan dengan lingkungan mereka. Misalnya, kalau memang ini orang mengirimkan 35 tahun ditaruh. Nah, entah menjadi permasalahan hari ini kaitan ya menjawab kebutuhan pemenuhan kebutuhan keluarga. Artinya bahwa walaupun istilahnya sekolah tidak akan memberikan jawaban hal itu, tapi minimal itu dimotivasi, diberikan bahan-bahan bagaimana supaya punya semangat. Bahkan ada yang mau mengikuti keterampilan yang disediakan di pesantren. Nah, kemudian yang keempat, pembelajaran yang sifatnya fleksibel dan modular. Artinya bahwa tidak selamanya di kelas, kadang-kadang ya di masjid, nanti akan ada tantangan atau kendala yang terjadi di kegiatan pembelajaran secara karena keterbatasan itu kelas, gitu kan, karena belum ada sentuhan ke sana, gitu. Dan hanya memanfaatkan yang nempel kegiatan di masjid-masjid, di madrasah, di mana. Maka pembelajaran juga bersifatnya fleksibel. Kemudian pendekatan multi metode. Contoh metode ceramah yang sederhana yaitu penjelasan konsep, kemudian diskusi kelompok untuk meningkatkan interaksi, kemudian praktek langsung untuk keterampilan teknis, kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk melatih kreativitas dan problem solving. Nah, kemudian pemberdayaan dan kemandirian peserta didik. PKBM tidak hanya fokus pada aspek akademik, tapi juga memberdayakan peserta didik untuk mandiri. Nah, strateginya ada pelatihan keterampilan seperti membuat telur asin, gitu ya. Itu diberikan kepada mereka, gitu ya. Dilatih, dididik sehingga yang minimal ketika mereka nanti ini bisa mandiri. Gitu. Kemudian belajar sambil bekerja dan juga bekerja sama ya dengan PB yang di Panderesan itu ada 4 tani pohon duren yang malam itu, jadi kerjasama dalam 1 bulan ini beberapa orang diikutkan untuk mengikuti kegiatan bagaimana cara pengurusan duren itu sendiri. Jadi itu berbasis proyek penugasan per kelompok untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke arah keterampilan atau pembekalan life skill itu. Nah, jadi mungkin kesimpulan dari strategi pembelajaran di PKBM menekankan atau bersifatnya fleksibilitas, relevansi dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang beragam.
di KBM yang mampu menjawab kebutuhan unik peserta didik dan membantu mereka mencapai tujuan pendidikan serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Mungkin itu di antara gambaran global yang kaitan strategi pembelajaran di KBM di KBM Atakwin Binus Media. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada, silakan. Ada apa? Ya, terima kasih Bapak. Ya. Pak sudah mencoba memaparkan terkait tentang strategi pembelajaran PKBM di Atakwin. Juga tadi yang saya sampaikan terkait pembelajaran di madrasah Aliyah Sekolah Minoko. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan, kita sharing komunikasi, sharing informasi. Bila mungkin ada yang perlu disampaikan Pak. Haji. Oh, Haji. Apaan di samping? Ada Pak Ilham. Ada Pak Ilham. Yang gitu. Kita ada Bu Haji banget sih. Pak Ilham. Lihat bulanan. Tuan. Saya melihat ada ini ya, ada teori dari Fortafsir. Kebetulan saya mahasiswanya di Unpad. Beliau pernah meneliti dan hasil penelitian itu saya mengatakan bahwa sekolah yang berbentuk adalah sekolah yang mahal. Itu hasil penelitian beliau. Jadi beliau itu meneliti tentang sekolah kemudian terutama, dan beliau pada akhirnya membuat simpulan yang menurut beliau sampai saat ini belum ada yang mau membantahnya. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang mahal, itu kata beliau. Dan pada saat itu kami ditantang oleh beliau, silakan apakah ada yang menentang? Dan saya artinya ya sebetulnya ketika sebuah penelitian kemudian muncul teori, maka harus dijawab lagi oleh penelitian lagi, sebenarnya begitu. Kita bisa saja misalnya mengatakan tapi ada prop misalnya gitu kan, sekolah-sekolah yang mereka tuh cara pasarnya kurang, kemudian gaji gurunya kurang gitu kan, tapi kemudian siswanya berprestasi gitu. Tapi akan muncul pertanyaan lagi, coba bandingkan dengan yang sarana prasaranya lengkap gitu kan. Kemudian gaji gurunya dan sebagainya cukupi. Saya pernah membaca tulisan beliau. Kenapa sekolah yang berkualitas itu identik dengan sekolah yang mahal? Karena itu saya udah amalan ya. Kalau misalnya guru ketika ngajar itu tidak memikirkan keadaan rumah gitu, karena sudah fokus ngajar, karena sudah dipenuhi gaji dan sebagainya, itu pasti akan berbeda, gitu kan? Apa yang disampaikannya, kinerjanya juga akan berbeda. Nah, itu juga yang pada akhirnya terhadap kualitas lulusan. Dan saya memikirkan apakah itu yang menjadi pijakan pada saat ini sekolah-sekolah Muhammadiyah kan banyak yang maju juga ya, banyak yang perguruan tinggi juga banyak yang maju. Mungkin ada masukan dari Prof. Tafsir ya saat itu mungkin ya. Yang jelas ketika itu tidak ada yang membantahnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah teori itu masih relevan tidak pada saat ini, atau bisa saja relevan di suatu tempat tapi tidak relevan di tempat yang lain? Coba dihubungkan dengan misalnya tadi kan sama Bapak kan dijelaskan ya tadi bahwa itu sudah hampir 50 tahun tapi masih jalannya lambat gitu kan. Nah, jalannya lambat gitu, cara pelaksanaannya kurang.
kemudian outputnya juga kualitas siswanya juga kurang. Bisa jadi karena memang pertama kekurangan dana. Tapi kalau kita selaku yang berkecimpung di FP ini bisa juga mendidiknya di masalah manajerial, gitu kan? Masalah manajerial. Mungkin Pak Asep akan mengomentari masalah manajerial ini karena sudah berkecimpung di situ. Apa rekan-rekan yang lain? Untuk yang di Cukro Aminoto dulu deh. Apakah dari pemasukan yang kurang sehingga berdampak terhadap outputnya, atau dari manajerial banyak indikator. Sudah betul Pak. Beberapa analisa yang disampaikan oleh Prof. Ahmad tadi itu, sebulan yang lalu kami pernah ada pertemuan pimpinan sekolah se-Indonesia di internal Perserikatan Muhammadiyah, ini di Bandung. Dan apa yang disampaikan Prof. Ahmad tadi itu betul dari pimpinan kami itu, bahwa tatkala sekolah saya itu dibandingkan dengan sekolah lain itu paling murah di saya ini untuk ukuran SDIT. Ya, kalau di Muhammadiyah bukan SDIT lagi karena sudah menjadi mampu kurikulumnya kan ada AIK, Al-Islam dan Muhammadiyah. Nah, ketika ditanya setiap pimpinan itu oleh desa berapa biaya masuknya, berapa iurannya, tatkala yang lain sekian ratus ribu, dan sekolah yang paling minim paling murah kelas 1 sampai kelas 3 itu 100.000, 456, 75.000 per bulan. Itu sih, maaf ada istilah mungkin diambangkan lagi. Jangankan di skupnya nasional, di Jawa saja Pak Kota. Kalau saya dibandingkan dengan Atimu saja kan 650.000 per tahun. Ya, karena baru itu jauh dengan sekolah. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan analisa hasil temuan di Cukro Aminoto, betul Pak. Ya kebetulan menurut kepalanya itu istri saya, kepala ahli itu. Nah, istri. Ketika beliau ngobrol, saya sering ngobrol. Ya, baru kemarin istri saya jangan jadi kepala. Baru Juli kemarin, tahun baru. Ketika saya tanya, bagaimana yang pernah dialami oleh Anda itu jangan sampai teralami oleh guru-guru yang sekarang, gitu kan? Jadi ada istilah menunggu pun tadi sudah isu publik. Jadi telat gaji dan lain sebagainya, sehingga betul kurang berkualitas di mana pun juga kurang berkualitasnya. Tak sedikit pada guru yang tidak masuk Pak, gitu kan? Karena silijengan, gacong, gitu kan? Nya bahasa pesantren enten layah ya walayamut. Ini kurang biaya teh kurang mut. Memang tidak bisa dihindarkan semacam itu ya. Jadi konteks keikhlasan itu jadi semakin orang itu diberikan kebutuhannya, dipenuhi kebutuhan perutnya, maka semakin tenang kebutuhannya. Nah, gelisah, maka banyak yang gacong tadi Pak, yang gacong. Jadi beberapa guru itu yang ada yang mengajar di beberapa sekolah begitu. Pada akhirnya ya terkesampingkan juga kewajiban pokok di sekolah tersebut. Nah, itu salah satu temuan yang ada. Nah, oleh karena itu ada beberapa strategi kemarin itu. Nah, kita ya kalau lewat dari siswa nggak mungkin karena hampir 60% siswanya menengah ke bawah. Justru banyak orang tua yang mendengar itu ya sampai nggak bawa baju sama sekali Pak. Gitu. Sekolah di sana itu cukup ya sahabat cukup ya tahun ini anggap gitu. Maka alhamdulillah ada beberapa almiah. Nah, itu salah satu modal kekuatan saya atau kami ya suami ya istri saya ke depan bagaimana kita menghitung para donatur itu ya, dikumpulkan. Jadi ada pola komunikasi yang kurang jelas setelah saya identifikasi Pak.
ada pola komunikasi yang kurang jalan antara pihak sekolah dengan pihak berwenang, gitu kan? Mengapa? Ternyata setelah saya ketahui, memang beras dapat gitu kan untuk santri. Karena jadwal sesapa dari mulai subuh sampai malam pada ya sebaliknya sampai jam 12. Setelah itu sore hari ngaji sampai malam, gitu kan? Ngaji sampai malam terus sampai jam 9. Nah bahkan kalau Ramadan itu ada kan udah apa itu guru timur gitu kan ya, di sana khusus murid begitu banyak ya berkah dari beberapa donatur. Nah itu mungkin pertemuan yang saya temukan di sekolah tersebut dan memang betul ya tidak bisa dibantah ya sekolah yang baru itu memang itu Yang kedua GIS, Pak, di dalam kota itu ada GIS, ada dalam piknik, ya itu begitu mahal sekali, ya, gitu. Di GIS 5 Indonesia. Jadi ada istilah sekolah yang berbobot 3 kota, ya, punten, 1 sekolah saya, kedua Akimu, kemudian GIS, gitu kan. Kalau negerinya itu yang sana. Mengapa bisa dikategorikan berlaku? Setiap setahun sekali kan ada lomba KKG, kan pentas PAI ataupun O2SN. Ya alhamdulillah 4-5 sekolah bersaing. Dan kemarin ya mereka juga tahu sekolah saya masuk di juara umum di tingkat Jawa Barat provinsi di Saida Pak ya, di Saida. Itu gambaran pengurus Bima Insani, kepala sekolahnya, biasanya sekarang masuk RPL. Iya. Gurunya diumrohkan Pak, teman saya. Sekarang mulai teman juga. Bu Rani ya. Oh iya. Bu Rani. Abunya bukan. Iya. Diumrohkan. Kelas. Malam itu yang Ditolak. Ya karena kayaknya jadi itu salah satu yang menerapkan itu ya prioritas. Makanya ketika saya melakukan teori itu ya sangat relate dengan kondisi yayasan sekolah mereka. Kalau dulu kita ketika bersekolah itu berlomba-lomba untuk mencari sekolah negeri, karena dulu itu negeri identik dengan kualitas. Nah kalau sekarang bersaing, negeri swasta bersaing. Kalau dulu, kalau gimana, negeri wah gimana gitu ya. Kalau sekarang ya sama saja, negeri swasta sama saja, artinya sama-sama bersaing. Bahkan ada kecenderungan kalau untuk orang-orang menengah ke atas ya mereka justru tidak melihat dari swasta, tapi kualitasnya. Biasanya outletnya yang dilihat, gitu kan? Ini lulusan sini kemana, gitu kan? Biasanya itu yang dilihat. Kemudian prestasinya apa saja. Dan yang berapa itu? 19 8 ya, tapi 2 menit lagi ya. Bapak Ibu ada yang mau sharing lagi atau ada yang mau komentari? ini aja. Langsung. Depending on the next question. Bukan, maksudnya setelah minimal dari tadi udah mengamati antara KPE dengan Ketua Aminoto ini kebanyakannya lila, bukan semata-mata karena ria dan lain sebagainya. Ini jarang loh. Zaman kekinian atau Bapak tadi dalam sebenarnya ya dan kedisinian gitu. Dan misalnya Ketua Aminoto dalam KPE itu. Karena kenapa? Orang zaman yang teknologi semakin canggih dengan pergeseran dan perubahan-perubahan zaman bisa bertahan, apalagi dengan masuk muatan lokal yaitu yang dikatakan kita punya. Terus jarang orang yang mau meraih orang-orang yang menengah ke bawah. Termasuk saya, di SMK banyaknya besar berat Pak, kacau sapi lebih gede, yaitu penghasilan lama daripada kerja di Wisadaria kalau kita bukaan ya. Gak apa-apa kan di depan Bapak, ada orang lain, tapi kalau di lahan jangan di oven ya. Ini masih gitu kan? Tidak keluar kan? Masih. Tapi kan konsumsi kita kan. Iya. Itu. Karena kenapa? Ini satu, tadi gurunya tidak mau dikasih perubahan-perubahan zaman karena gurunya masih feodal kan, karena dari gurunya aja udah DJ Cokro Aminoto kan. Nah itu sama dengan Pak Ajengan, dari Pak Ajengan
Nantos Tidak diprioritas. tos moal murni. Oh iya. Margi tos aya Muhammadiyah. SI-nya Tidak bergabung diprioritaskan. suami istri. Kan anak-anak lagi kan tadi ada yang usia 43 tahun dan lain sebagainya. Tapi kita diajak dialog kalau kita merasa kita harus bakal ya. Dengan situasi yang begitu, jadi orang itu akan menilai kenapa ya Cokro Aminoto bisa bertahan sampai eksis sampai dari tahun 1953 itu lahirnya suamiku ya almarhum itu berapa tahun Pak Haji berpasangan lahirnya umurnya itu berubah dan mungkin tidak tergeser dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan solusi menjawab tantangan dan hambatan-hambatan tadi kan Pak Haji udah ya strateginya udah is okay. Tapi hambatan-hambatan tersebut untuk kita transferkan atau diajak orang tua berdialog supaya anaknya mau sekolah di Cokro Aminoto dan Bapak Pak Asadi PKBM itu dalam pendekatannya memakai apa? Kok bisa ada manusia yang secanggih dengan otaknya, spiritualnya yang dikatakan rahmatan lil alamin. Mengajak orang-orang menengah ke bawah itu diajak bisa berkontribusi dengan yayasan yang ada di Cokro Aminoto dengan Pak Haji begitu aja, nggak muluk-muluk. Sekian, assalamualaikum. Gini Bu Haji, terkadang dari maju nggak ya melihat di masyarakat sekitar. Jadi haruslah semua orang atau boga, gitu kan? Maksudnya kan ini aja, kan tadi ada bahasa soal pembuangan gitu kan? Semua orang atau boga, ada mampu. Maksudnya pada sekolah kita bisa, mempunyai mau ijazah gitu kan? Ya, terus sekalinya atau soleh-soleh udah berang ada isu seperti itu. Ya, karena di sekolah Cokro ini bukan sebatas hanya materi umum saja, tapi kan ada belajar kitab, kemudian hadisnya, dan kemudian tafsirnya, itu utama itu. Nah, jadi tinggal kembali kepada masyarakat sendiri orientasi menyekolah daripada dari sekolah mah sebenarnya kalinya itu ada bahasa itu. Boleh menambahkan Semangat. Bu Haji, nampaknya yang disampaikan oleh Pak Haji tadi itu masa lalu. Kan sekarang mah kepala sekolahnya siapa? Istri beliau. Beliau juga berkiprah di sekolah yang berprestasi. Wah, atuh kapayun mah kieu deui mah. Kenapa? Karena akan ada sinergitas antara suami istri. Kemudian strategi-strategi sudah pasti itu dipasang lah, Transfer ya. ditransfer. Komo transferna wah eta mah lahir batin. Enggak, kita kan menilainya ke belakangnya dulu. Iya. Makanya kan ini ya pakai Pak Haji, karena Pak Haji setelah dari sini sinergis kan mau ke sana. Ya insya Allah saya ini malah melihat gitu menerawang ke depan, bukan mah it's okay wilujeng berjuang gitu. Yang jelas itu adalah modal siswa-siswa orang tua yang begitu ikhlas itu teh pameakan lah harapan terakhir. Nah tapi insya Allah harapan itu tidak akan diputuskan karena insya Allah dengan strategi-strategi yang sudah ada di Pak Haji itu akan membuka cakrawala mereka sehingga memberikan harapan yang jauh dari ekspektasi mereka akan lebih baik lah, insya Allah. Itu mungkin. Berarti yang kata-kata pengajian kemarin bisa itu ya, direka ulang lagi. Jadi tidak selamanya yang kualitasnya di bawah bisa menjadi orang yang di atas ya. Mungkin ya. Pasti bisa. Karena itu adalah Quran Allah. Mahfud fayakun Allah. Kalau jadi pengajian. Pagi semangat pajinan Saya kalau menggaris bawahi ya di PKB itu ada apa life skill ya. Tadi lupa apa tadi? Life skillnya tadi dikasih pelatihan itu kan seperti hal yang sepele ya. Padahal sebetulnya bagi mereka yang memang membutuhkan itu sangat-sangat berguna. Kalau misalnya santri nih biasanya nih setelah keluar dari santri sekolah dari pesantren itu katanya tergantung kebiasaan maupun yang ingin sebagai apa kayak gitu. Ya saya kan teman saya itu kebiasaan ngurus ikannya kiai gitu.
Nah pas keluar jadi gerakan kopi. Berkah ya. Nah itu juga bisa jadi hal yang bisa ini kan, hal yang bisa diterapkan ketika bersekolah, ngurusin telur gitu kan, ternyata gitu kan, seperti biasa saja. Ternyata setelah keluar dari situ, justru itu skill yang bisa bisa dimanfaatkan pada akhirnya jadi juragan vokasi itu bisa gitu. Dan itu banyak kok yang seperti itu. Seperti sepele tapi kalau benar-benar ditekuni ya berhasil. Dan tidak sedikit yang menjadi juragan vokasi, apalagi member mantan presiden kita juga kan sebelumnya kan ahli membeler. Artinya ada sesuatu yang tidak mustahil gitu. Itu katanya. Ya betul. Ada yang suka ngaji, ngajual beas tak? Keluar mas santren jadi tukang beas. Ada kayak gitu. Kayak dengan tali gitu kan, ada dengan seorang guru yang satu pak misalnya mengurus orang tua, yang lainnya ngaji terus, malah yang kurang berilmunya yang itu yang dinamanya maju, karena mungkin dia terfokus sama orang tua. Karena doang itu kan doang guru yang mau ilmu dalam talim. Ya Bapak Ibu, enggak apa di Ya, Bapak Ibu alhamdulillah acara dari awal hingga akhir telah terselesaikan dengan lancar. Mudah-mudahan meskipun ya ala kadarnya menjadi ilmu yang bermanfaat, Amin. yang lebih baik. Mudah-mudahan membangun pendidikan yang kita yang kita pimpin, yang kita lakukan, yang kita jalankan diberikan kemudahan, kemajuan dan keberkahan dari Allah kita semua. Terima kasih Pak dosen yang senantiasa bersamai kita, membimbing kita. Mudah-mudahan dedikasi ilmunya memberikan warna dan mewarnai yang lebih baik, yang lebih baik mencerahkan untuk semesta insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Haji Sarang Pak. Aplaus. Nah, ini ada apa lagi? Ada satu lagi Pak Nandi untuk Bapak dua turun ya. Sama turun yang puasa. Bapak ini pada sesi kedua Karujak. Saya sebenarnya suka karujak. Apa selain kayak dia? Atau sayurnya? Siapa? Saya suka yang pedas-pedas. Dua dibungkus. Bapak suka pedas-pedas, ini Bapak suka bilang omongan pedas-pedas.